Ketemu dengan saya lagi Ali Sanjaya di channel saya Golden Mindset ya. Akhir-akhir ini kita dikejutkan atau dihebohkan oleh berita yang sedang viral mengenai pandangan dan pendapat dari Dr. Lewis ya. Yaitu wajar lah, lumrah lah, banyak ya, pro dan kontra, ada yang setuju ada yang enggak, itu wajar ya kan. Cuma di sini saya tidak akan ikut campur terlalu dalam mengenai kasusnya. Tetapi saya akan menghubungkan dengan mindset sesuai dengan judul saya aja. Ya, di sini saya hanya ingin mengajak kita untuk ayo kita berpikir dengan pola pikir, dengan mindset kita yang ada, yang masuk logis saja, yang masuk logika kita, ya kan? Karena kita diciptakan oleh Tuhan, dikasih akal dan pikiran berapa kalau tidak dipakai, tidak digunakan, ya kan? Jadi seperti saya juga pernah bahas ya mengenai ini di video saya sebelumnya. Contohnya karena di kondisi sekarang ini pandemi ya, ditambah lagi media yang tiap hari memberitakan COVID, nah, memunculkan angka, sehingga banyak orang-orang yang mindsetnya udah nggak ada, ya, secara tidak langsung menimbulkan kepanikan, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan dan over, ya kan? Sehingga orang-orang yang sekarang ini, kita tahu sekarang ini cuaca dan kondisi lagi iklim juga lagi nggak bagus, ya kan? Lagi ekstrim, lagi musim sakit, banyak yang sakit memang. Sekarang ini saya pun beberapa waktu yang lalu juga sempat sakit kok, demam dan sebagainya gitu kan. Tapi kita coba berpikir dengan jernih aja, dengan logika. Jangan dikit-dikit kita seperti jadi orang yang udah nggak punya mindset, jadi terdoktrin oleh kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, sehingga akhirnya apa? Belum tentu dia kena COVID, tapi dia udah menganggap pikiran dia, otak dia udah menganggap dia COVID, sehingga apa? Salah kaprah, salah mengkonsumsi obat gitu loh. Ya itu kan fatal, memang fatal, akan fatal, ya kan? Anda sakit apa Anda konsumsi obat yang tidak ada hubungan dengan penyakit Anda yang aneh-aneh lagi, ya kan? Ya pasti akan fatal lah, bukannya sembuh, gitu loh. Itu kan masuk logika, ya kan? Nah, seperti yang dikatakan lagi sebelumnya, kalau misalkan di rumah sakit ini banyak sekali pasien-pasien kita tahu ya, membludak sampai nggak ada tempat, sampai ke depan keluar, banyak pasien yang mempunyai penyakit bawaan ke rumah sakit, ya kan? Jadi terlantar, tidak tertangani. Karena kenapa? Karena nakes udah kekurangan, udah kecapean, akhirnya tidak terfokus. Ya namanya orang sakit, ditelantarkan begini, tidak, ya kalau sampai kenapa-napa dan menjadi hal yang buruk sampai meninggal, ya itu kan memang benar, masuk logika dong. Wajar gitu loh, ya kan? Ya, saya juga tidak mengatakan di sini mengenai apa COVID ada apa enggak. Ya, virus itu memang ada. COVID itu apa sih? COVID itu adalah sebuah nama untuk sebuah virus. Dari zaman dulu hingga kini, namanya bakteri, virus itu memang ada, nyata, bukan yang nggak ada gitu loh. Ya kan? Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, ya pasti akan muncul namanya penyakit baru, virus baru, muncul penyakit baru, virus baru. Cuma ini aja yang lebih heboh. Dulu kan pernah ada SARS, flu burung, ya kan? Itu juga sama bisa menular dan sebagainya. Tapi tidak seheboh ini kan. Yang ini kan dihebohkan, pasti ya media lah salah satunya, juga ada yang orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang membuat lebih heboh, ya kan? Ditambah lagi zaman sekarang ini kan mindset manusia kan semakin mundur. Seperti saya katakan, zaman makin maju, makin modern, teknologi makin canggih, tapi pola pikir manusia makin mundur. Nah, udah jadi gitu loh. Sebenarnya sih begitu, ya kan? Jadi ya kita jaga imun aja. Ya, kita tetap jaga protokol yang dikatakan oleh pemerintah. Gitu aja, kita pakai pola pikir yang sehat aja lah, gitu loh. Ya kan? Jadi nggak semuanya salah, nggak sebagian juga benar, ya kan? Tapi kita juga nggak bisa bilang, oh dia ditangkap karena dia salah. Ada juga teman saya berkata demikian. Ya namanya orang ditangkap kan belum tentu salah, ya kan? Kita nggak bisa memvonis orang, nggak bisa ngejudge orang, ya kan? Beberapa tahun yang lalu Ahok juga ditangkap di penjara, berarti Ahok salah dong? Kan nggak juga. Betul nggak? Ya kan? Ya kita tahu dulu di luar negeri juga lebih gila lagi. Aktivis HAM pembela kebenaran, ya kalau ngelawan pemerintah ditangkap juga, ya kan? Apakah mereka salah? Belum tentu juga mereka salah. Jadi kita nggak bisa vonis. Kita gunakan mindset kita aja. Kita pikir sendiri mana yang masuk logika, mana yang tidak.
Itu aja, teman-teman, saudara-saudaraku. Oke. Jadi gak usah terlalu panik. Makanya saya bilang, kita ini banyak orang yang sudah panik, ya kan? Memang saya sudah pernah bilang ke beberapa orang, kalau untuk mau jadi orang baik itu nggak gampang. Ya, mau jadi orang susah tuh gampang. Hitungan detik pun bisa jadi orang jahat, jadi orang ini ya kan. Kalau mau jadi orang baik itu harus banyak rintangan, tantangan loh. Saya sendiri ngalamin loh. Seperti beberapa waktu yang lalu teman saya sakit. Saya katakan, niat kita kan benar, ya kan? Saya hanya bilang untuk motivasi dia, jangan panik, ya kan? Belum tentu Anda terpapar COVID. Siapa tahu Anda flu biasa masuk angin karena memang cuaca lagi begini, kadang panas, kadang hujan gitu loh. Jadi jangan sampai Anda nanti salah kaprah. Nah, jadi mengkonsumsi obat-obat dengar desas-desus hoak-hoak di luaran, obat cacing, obat apa Anda konsumsi, nanti Anda bukannya sembuh, Anda bisa gawat gitu loh. Niat kita baik, tapi apa katanya? Malah kita dikatain. Malah saya disumpahin sama teman, ya kan? Kamu nggak tahu lah, kamu begini-gini lah. Kamu belum kena COVID lu, gua sumpahin lu kena COVID, bla 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 bla. Astaga, kita bilang, inilah contoh salah satu yang saya bilang, zaman makin canggih, makin maju, pola pikir manusia udah nggak ada. Udah nggak ada logika lagi sekarang manusia. Orang-orang seperti itu, ya kacau juga sih kita ya. Untung kita masih waras. Ya kita positif thinking aja. Ya Anda mengatakan saya, mensumpahin saya kena COVID, sakit segala macam. Saya terima kasih banyak sama Anda. Ya kan, yang sumpahin saya, ya kan. Sumpah Anda adalah pahala buat saya. Sumpah Anda adalah amal buat saya. Ya, sumpah Anda itu adalah doa Anda untuk kesehatan dan keselamatan saya. Itu aja, kita pakai logika pikir positive thinking aja. Jadi ya sudahlah, kita gak usah terlalu banyak dibikin kacau. Keadaan udah kacau, jangan sampai kita membuat diri kita kacau dengan pola pikir yang aneh-aneh. Kita gunakan pola pikir kita, gunakan mindset kita, oke? Yang masuk logika aja, oke? Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya karena waktu terlalu sempit, ya kan? Di channel saya Golden Mindset berikutnya, oke? Tetap jaga semangat, jaga kesehatan Anda. Salam sehat, salam sukses, dan salam golden untuk kita semua, oke?